Oke, ini yang terakhir sebelum kita istirahat, ini mah betul-betul tambahan banget ya. Ini adalah semacam inseminasi buatan. Ini mah kita review aja. Jadi kapan sih kita pakai inseminasi buatan? Ya ini, kalau misalnya ada infertilitas pada faktor pria, cowoknya impotens, disfungsi seksual yang menyebabkan si spermanya tuh masuknya nggak maksimal, jadinya nggak ketemu sama si ovumnya. Gitu. Metode inseminasinya bisa intraservikal, bisa intrauterin. Nah ini ya biasanya dibantuin. Jadi nanti si ovumnya dikeluarin, kadang-kadang ya ovumnya dikeluarin, diketemuin dulu sama spermanya di luar, nanti kalau udah berhasil baru dimasukin lagi. Nah, ini kalau pada cewek ya, biasanya penyakit tuba. Jadi kalau ternyata tubanya mampet nih, ya udah kalau tubanya mampet berarti nggak akan ketemu nih si sperma sama si ovum. Ya udah kalau misalnya kayak gini nggak akan ketemu, kita temuin aja di luar ya, kita inseminasi buatannya di luar. Ya, ada macam-macam ya, ada IFP, ada ZIF, ada GIF. Ini nggak akan ditanyain sih ya, ini mah beneran tambahan aja. Nah, ini yang terakhir, ini yang lebih sering ditanyain. Etiologi infertilitas yang sering ditemukan. Nah, ini tadi yang bolak-balik kita bahas, ada yang namanya PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, ini penyebab umum infertilitas pada perempuan. Gejalanya adalah ada multiple kista di ovariumnya. Jadi karena misalnya ada multiple kista di ovarium, akibatnya gangguan hormonal, biasanya awalnya gara-gara hiperandrogen ya. Jadi pasiennya pasti muncul-muncul gejala-gejala kayak cowoknya, amenore, tapi banyak rambut di mana-mana, dan sering banget ditemukan pada obesitas. Karena katanya pada pasien dengan obesitas, kadar androgennya tinggi, makanya dia bisa memicu PCOS. Nah, gejalanya ini ya, amenore, akne, hirsutisme, rambut rontok, obesitas. Ini yang kita bilang polycystic ovarium syndrome. Jadi si kistanya banyak banget. Jadi kalau kita bilang nggak banyak sih kayak roda pedati ya. Ini kista, bulat-bulat gitu katanya. Jadi kayak roda pedati. Tata laksananya ini. Awalnya adalah turunin berat badan. Karena kalau berat badannya turun, obesitasnya dikurangin, hormonalnya bakalan bagus lagi katanya. Terus buat menyeimbangkan hormonalnya, kita kasih pil kombinasi estrogen dan progesteron. Terus buat membantu ovulasinya kita kasih metformin, sama buat menurunkan kadar androgennya kita kasih spironolakton. Sebenarnya yang ngasih bukan kita sih ya. Biasanya kalau teman-teman menemukan pasien dengan gejala PCOS, teman-teman rujuk ya ke Obsgen. Karena tadi yang aku bilang di awal, terapi hormonal itu hati-hati banget. Takutnya malah kita makin mengganggu siklus hormonal yang normalnya. Jadi yang penting kita tahu aja bahwa kalau teman-teman menemukan perempuan infertil, hirsutisme, obesitas, ada akne, terus teman-teman USG ternyata ada kista multiple di ovariumnya, itu adalah PCOS. Obatnya apa? Edukasi turunin berat badan, olahraga, kita kasih pil kombinasi pengobatannya, pil kombinasi metformin sama spironolakton. Yang nanti pil kombinasi metformin sama spironolaktonnya dosisnya diatur sama spesialis ya. Oke, satu lagi terakhir, endometriosis. Kalau endometriosis itu prinsipnya adalah kelenjar endometrium atau lapisan endometrium yang tumbuh di tempat lain selain di endometriumnya sendiri. Ini juga salah satu penyebab infertilitas yang paling sering selain dari yang tadi, selain dari si PCOS. Nah, khasnya gimana? Teman-teman ingat aja kalau misalnya pada pasien dengan endometriosis, walaupun si jaringan endometriumnya tumbuhnya di tempat lain, tiap kali siklus haid, dia bakalan tetap meluruh. Makanya gejalanya, teman-teman bayangin kalau teman-teman yang cewek, haid yang meluruhnya di uterus aja sakit banget. Nah ini ternyata endometriumnya misalnya tumbuhnya di pelvis atau di ovarium, dia meluruh juga. Nah itu bakalan sakit sekali. Makanya khasnya adalah endometriosis adalah nyeri yang sangat hebat ketika pasiennya haid. Hati-hati banget ya. Gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena katanya ada resiko pada saat haid, darah haidnya keluarnya bukan ke bawah, tapi dia retrograde. Dia malah masuk ke tuba misalnya.
Akibatnya tumbuhlah jaringan endometrium di tubanya. Anamnesisnya ini ya, dismenor, nyeri pada saat berhubungan, dan ada nyeri, ada infertilitas juga pasiennya. Kalau dia tumbuhnya di panggul, dan nyeri panggul gitu. Pemeriksaan ginekologisnya paling sering sih dia kenanya di daerah adnexa di tuba. Jadi nanti di tubanya akan terfiksasi katanya, terus bakal keraba nodul-nodul. Pemeriksaan penunjangnya ya diagnosa pastinya pasti dengan histopatologi ya, dicari tuh jaringannya apa. Nah ini tadi harusnya normalnya di dalam uterus, ini dia tumbuh ada di ovarium, ada di sini, ada di usus, tergantung dia di mana tumbuhnya. Ya, tata laksananya yang bisa kita kasih analgetik ke pasiennya. Karena nanti selanjutnya untuk farmakoterapinya, obat-obatannya sama ya, dimainkannya di pil-pil KB dan kontrasepsi. Dan kalau memang sakit banget dan perdarahannya hebat banget pada saat meluruhnya, kadang-kadang diwajibkan untuk melakukan laparoskopi. Karena harus dikuret habis tuh si jaringannya, biar nggak tumbuh lagi di situ.